Sosok Paus Fransiskus meninggalkan kenangan dan teladan bagi umat. Mereka yang berkesempatan bertemu langsung dengan Paus Fransiskus tentu memiliki kesan dan cerita tersendiri. Dan kali ini kami mengajak Anda untuk mendengar cerita dari Ana Nurawalia, seorang volunteer Scholas Occurrente Indonesia yang merupakan komunitas pemuda yang didirikan oleh Paus Fransiskus. Selamat siang, Mbak Ana. Halo, selamat siang. Mbak Ana, waktu pertama kali mendengar berita meninggalnya Paus Fransiskus saat itu seperti apa, Mbak? Cukup terharu, kaget juga. Karena memang 2 bulan sebelum bulan ini ya, semenjak puasa dan masa-masa Lebaran, saya sudah dikirimkan oleh tim Scholas untuk diminta menjadi bagian dari video ucapan untuk memberi semangat, doa dan ya motivasi ya untuk beliau, karena beliau memang sudah dalam kondisi sedang sakit gitu. Dan kemarin malam ketika dapat berita, grup WhatsApp semua ramai. Cukup kaget dan sangat terharu. Ya, sangat menjadi berita yang mengejutkan ya pastinya Mbak Ana, dan kami juga akan menampilkan Mbak Ana momen ketika Mbak Ana ini berkesempatan untuk bertemu langsung dengan Paus Fransiskus, menyampaikan ada pesan bagi Paus begitu. Nah, ketika saat itu bagaimana Mbak Ana kesannya dan apa yang paling membekas dari momen bertemu dengan Paus? Sebelum bertemu dengan beliau, memang kami sudah setahun 2 tahunan ya, sejak tahun 2021-2022 sudah tergabung dalam Scholas Occurrentes dan sudah seperti keluarga ya dengan teman-teman di Scholas Occurrentes. Saya melihat sebelum bertemu beliau, saya melihat langsung bagaimana sih kurikulum atau proses pembelajaran dari teman-teman Scholas Occurrentes kepada siswanya gitu. Pada saat itu kami masih berstatus siswa ya, dan memang apa yang dididik atau yang diajarkan itu hal-hal baik gitu. Mulai dari unity in diversity itu ya, keberagaman gitu, menghargai keberagaman, kemudian terlepas dari simbol-simbol apapun itu gitu ya. Sangat luar biasa menurut saya. Jadi ketika bertemu langsung, pada saat itu yang saya pikirkan adalah banyak nih teman-teman yang deg-degan, yang panik juga, takut buat kesalahan ini dan itu dan lain-lain. Tapi saya pribadi merasa bahwa beliau tidak membawa jubah kepemimpinannya gitu. Malahan kami diberitahukan bahwa pandang beliau sebagai seorang kakek atau seorang orang tua atau bahkan seorang guru gitu atau seorang pendidik. Jadi itu sih yang bikin saya terkoneksi, karena memang visi misi beliau terpampang nyata pada saat itu, pada saat kami dididik ya, 2 tahun terakhir, 2 tahun sebelumnya, 2-3 tahun sebelumnya ketika bergabung dengan Scholas Occurrentes, bahwa kita bisa menciptakan perdamaian dunia ini dengan melalui jalur pendidikan atau memperbaiki sistem pendidikan yang ada di negara-negara miskin atau terbelakang, seperti itu. Baik Mbak Ana, kami akan menampilkan cuplikan pertemuan Mbak Ana saat itu dengan Paus Fransiskus pada bulan September 2024. Pemirsa, kita akan sama-sama saksikan berikut ini pertemuan Mbak Ana dan Paus Fransiskus. Bagian dalam katedral sebuah gereja yang disucikan umat Katolik. Ajaibnya, tepat di depan saya berdiri pula masjid tempat saya biasanya beribadah. Ini merupakan simbol toleransi, di mana perbedaan seharusnya kita hadapi dan kita jembatani. È un luogo di culto dei cattolici molto santo, e posso entrare, anche passare, come la Mbak Ana, kami bisa menyaksikan bagaimana terharunya dan kuatnya pesan yang Mbak Ana sampaikan langsung di depan Paus Fransiskus saat itu. Mbak Ana saat itu memang menulis sendiri pesan-pesan itu untuk Paus Fransiskus, dan perasaannya saat itu saat menyampaikan langsung di depan Bapak Fransiskus seperti apa?
Iya, saya tulis sendiri dan memang pada saat itu harus saya baca karena kalau nggak dibaca bakal ngalur ngidul ya. Karena itu sebenarnya isi perasaan sih yang memang kita sudah rasakan ketika having field experience di Italia maupun di Afrika. Ketika itu apa yang disampaikan oleh teman-teman saya di tim Skolas adalah menyampaikan suara dari generasi-generasi muda yang tidak pernah terdengarkan gitu. Khususnya teman-teman yang bergerak banyak dalam bidang pendidikan atau edukasi. Itu sih yang bikin saya sangat terharu ya. Apalagi ketika menyampaikan langsung di depan seorang pemimpin yang saya bisa sebut sebagai pemimpin yang memang sosoknya sangat sederhana. Baik. Kami juga disampaikan oleh teman-teman sekolah Sakurentes untuk tidak takut atau tidak ragu menyampaikan pendapat, saran ataupun kritik. Jadi memang tidak ada sekat di antara kita. Pengalaman saya bersama sekolah Sakurentes adalah pengalaman yang sangat luar biasa yang jarang sekali saya temukan bahkan dalam uh, bidang akademik ya atau di ruang-ruang akademik di uh, sini gitu di negara saya. Ya. Ruang-ruang yang mereka ciptakan adalah ruang-ruang yang terbuka, yang benar-benar open-minded gitu. Kamu bisa bersuara, kamu bisa memberi kritik, saran, kamu bisa memberikan pandanganmu gitu tanpa ada penghakiman setelah itu. Jadi kita boleh berbeda di dalam ruangan, kita boleh berdebat, tapi setelah keluar kita masih menjadi teman. Itu sih budaya seperti itu yang sangat jarang saya temukan. Dan di sekolah Sapientas melalui pembinaan dari beliau, hal itu sangat digaris bawah. Ya, Mbak Ana, Scholas Occurrentes ini kan juga didirikan langsung ya oleh Paus Fransiskus. Sepeninggalnya Paus Fransiskus ini, bagaimana kemudian komitmen dari teman-teman di Scholas Occurrentes untuk terus melanjutkan misi dan juga nilai-nilai yang ditanamkan oleh Paus Fransiskus? Teman-teman di Scholas Occurrentes telah banyak melakukan proses edukatif, proses transformatif untuk menciptakan budaya-budaya perjumpaan atau budaya-budaya pertemuan atau budaya dialog gitu, dialog terbuka agar bisa menyebar ke seluruh dunia. Dan memang 3-4 tahun terakhir itu terbukti. Contohnya misalnya seperti ketika saya bersama tim Sekolah Occurrentes ya dan juga 50 pemuda-pemudi di seluruh belahan dunia, ketika kami mendapatkan peluang atau kesempatan untuk terbang ke Afrika, menjelajahi negara-negara di Afrika, daerah-daerah grassroots akar rumput, teman-teman kami juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengunjungi daerah-daerah atau negara-negara yang konflik gitu atau negara-negara miskin ya, atau yang sedang berkembang untuk bisa menyebarkan pesan-pesan positif ini gitu. Dan yang paling melekat dalam sanubari kita ya adalah pesan-pesan ekologis gitu, di mana beliau selalu ya menerapkan kepada teman-teman untuk bisa dimanapun kita berada, di negara manapun kita berada, di ruang akademis apapun kita berada, kita harus memulai dengan menanam tanaman. Dan itu memang terbukti dimulai dari tahun 2003, di mana beliau menanam sebuah olive tree di Granada untuk bisa menjadi simbol perdamaian dunia, integritas, kerja-kerja bersama generasi muda, dan juga tentang pendidikan inklusif. Seperti itu. Lebih inklusif, kemudian lebih berintegritas, toleransi, dan juga kesederhanaan itulah yang ditanamkan oleh Paus Fransiskus. Terima kasih Mbak Ana Nurawalia, volunteer dari Scholas Occurrentes, sudah bergabung bersama kami, membagikan cerita dan juga pengalamannya saat itu berjumpa dengan Paus Fransiskus saat September 2024. Terima kasih Mbak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.